Siang, Shalom. Saudara-saudara berbicara tentang akhir zaman dan membaca tanda-tanda zaman, tentu tidak bisa dilepaskan dari seluruh Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam Alkitab itu ada jenis buku, kitab yang disebut apokaliptik. Apokalipse itu adalah kitab-kitab yang berbicara tentang penyingkapan atau pewahyuan. Kalau dalam perjanjian lama itu khususnya kitab Daniel. Dalam perjanjian baru itu kitab Wahyu. Tapi dalam seluruh Alkitab aspek eskatologi itu selalu ada. Nah, untuk itu karena beragam dan luasnya pembahasan itu, tentu kita akan mengawali dari apa yang dikatakan atau disabdakan Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Injil. Mari kita baca di Matius 24 ayat 1, 2 yang demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Kita tidak bisa bicara tentang Eret Israel, tanah Israel, tanpa Yerusalem. Dan kita tidak bisa bicara tentang Yerusalem tanpa Bait Suci, Beit Hamikdas. Dan pusat Bait Suci adalah ruangan Maha Kudus. Jadi semakin khusus, semakin khusus, semakin khusus. Karena itu Bait Suci itu adalah merupakan pusat spiritual kehidupan bangsa Israel. Bayangkan ketika Yesus ditunjukkan tentang bangunan Bait Suci atau Bait Allah. Betapa megahnya dalam tulisan Markus ayat yang paralel. Betapa indahnya gedung ini. Itu sangat dibanggakan oleh orang Yahudi, setiap orang Yahudi, termasuk murid-muridnya sendiri. Tetapi Yesus katakan, akan datang waktunya semuanya akan diratakan. Tidak ada satupun batu yang terletak di atas yang lain. Jadi itu sungguh merupakan berita yang mungkin sangat mengagetkan bagi para pendengarnya. Tetapi ketika Yesus mengatakan bait suci dihancurkan, itu bukan kali pertama mereka alami. Bait Allah itu pertama kali didirikan di masa Salomo. Lalu pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Penawanan ini sungguh merupakan pengalaman traumatik bagi bangsa ini. Maka digambarkan dalam sejumlah ayat di Perjanjian Lama, Rahel menangisi anak-anaknya, itu konteksnya apa? Konteksnya kalau kita membaca dalam Midras. Midras itu semacam tafsiran orang-orang Yahudi tentang Perjanjian Lama itu. Rahel dari Firdaus menangisi anak-anaknya ketika anak-anaknya ditawan untuk dibawa dalam pembuangan di Babel. Tetapi Rahel itu seperti protes kepada Tuhan. Ini kisah orang Yahudi, ya, yang melatar belakangi pemahaman Rahel menangisi anak-anaknya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kurang apa penderitaan saya ini? Ketika saya masih gadis dan saya mau dipertemukan dengan pengantin saya, Yakub, tiba-tiba direbut kakakku.
yaitu Lea. Dan kemudian disuruh menunggu 7 tahun lagi sampai aku bertemu dengan dia. Pada saat dia melahirkan Benyamin, dia meninggal. Lalu dia masih disuruh menyaksikan anak-anaknya dibawa dalam pembuangan ke Babel. Menurut si empunya cerita orang Yahudi ini, Tuhan marah terhadap Israel karena kejahatannya begitu luar biasa. Tetapi karena tangismu, wahai Rahel, Tuhan berbelas kasih kepadanya. Kalau bukan karena tangismu, aku tidak mendengarkan penderitaan dari anak-anak Israel. Tapi karena tangismu, aku mendengar permohonanmu. Tapi tidak sekarang. Tapi nanti di zaman Raja Mesias. Pengharapan ini yang kemudian melatar belakangi teks dalam kitab Mika. Wahai menara kawanan domba, Migdal Eder, yang kemudian dikaitkan dengan Raja Mesias yang akan datang. Ketika Kristus datang pertama kali, berita itu disampaikan kepada para gembala di Migdal Eder. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Migdal Eder yang letaknya sekarang ini di Bet Sahur. Kemudian mereka berjalan ke Bethlehem. Itu bicara yang berkaitan dengan bait suci. Lalu Yesus sekarang bernubuat lagi tentang bait Allah akan dihancurkan. Padahal itu jantungnya kehidupan spiritual bangsa Yahudi. Tetapi ketika bait Allah itu penuh dengan penyimpangan, korup, dan seterusnya, tidak suci lagi kan? Tuhan tidak berkenan dengan itu. Maka Yesus menubuatkan bahwa akan tiba saatnya bait Allah itu akan diratakan menjadi reruntuhan. Lalu setelah ayat itu mulai ayat 3 sampai dengan ayat kira-kira ke-14, itu bercerita tentang apa? Permulaan penderitaan. Digambarkan di sana, Yesus ditanya, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, atau tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus, waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa Yesus berbicara tentang Mesias? Karena harapan yang dikaitkan dengan bait suci selalu kedatangan Mesias. Aku akan menjawab doamu karena tangismu Rahel, tapi tidak sekarang, tapi nanti di zaman Raja Mesias. Dan sekarang Raja Mesias sudah datang. Tetapi menjelang second coming, kedatangannya yang kedua, pasti ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Membedakan mana yang asli dengan mana yang pseudo, mana yang palsu. Makanya di ayat 2 pasal 24, nanti ayat 24 juga akan banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, tidak dalam bahasa Yunani. Ketika Yesus berbicara tentang antikristus atau pseudo-kristus, itu sesungguhnya cuma satu kata. Mesiha dagala. Mesiha itu bahasa Aram yang artinya the Christ, the Messiah. Jadi the-nya itu definite article, itu ada a, Mesih ha. Kalau bahasa Ibrani ha Mesiah. Dagala itu artinya ada dua. Peniru, pemalsu, dan pelawan. Makanya dalam Matius 24 ayat 24 diterjemahkan oleh penulis Injil Matius dengan ungkapan pseudo-Kristos. Kristus-Kristus palsu, peniru-peniru Kristus. Dan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18
diterjemahkan anti-Kristus, pelawan Kristus. Jadi nanti kalau ada Mesias palsu, itu tandanya meniru kekristenan untuk melawan kekristenan. Cari sendiri. Meniru kekristenan untuk melawan kekristenan. Intinya, ajaran itu menolak penebusan dalam Yesus lewat salib. Dan itu mulai dari abad pertama sudah ada. Abad pertama zamannya Yohanes. Yohanes memberi apa istilahnya itu rambu-rambu. Siapakah roh antikristus itu? Kita harus membeda-bedakan setiap roh. Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Berarti itu kaum gnostik. Apa artinya gnostik? Gnostik itu dari kata gnosis. Gnosis itu kalau bahasa Jawanya itu adalah esoteric knowledge. Ya, ilmu rahasia. Bahasa Inggrisnya ngelmu. Kualik. Ngelmu itu bahasa Jawa. Artinya orang yen wis ketemu. Pokoknya di otak-atik lah. Yang gampang disulit-sulitkan, intinya gitu. Supaya kelihatan ajaib. Padahal itu gampang. Nah itulah kelompok gnostik. Zaman Yesus masih belum muncul. Yesus kan masih mengantisipasi. Akan datang Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Tapi setelah para rasulnya, akhir abad pertama baru muncul. Oh Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Makanya setelah zamannya Yohanes, muncul bidat Markion. Markion itu dari ajarannya namanya doketisme. Doketisme dari kata dokein. Dokein itu tampaknya. Jadi Yesus itu hanya tampaknya aja jadi manusia. Padahal dia tidak benar-benar jadi manusia. Abad berikutnya lagi muncul ajaran Basilides. Basilides bikin teori. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, tidak mungkin dia punya silsilah. Zamannya Marcion. Makanya Injil Matius dibuang karena ada inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Wah, ini enggak cocok ini. Buang. Markus menulis Yesus dibaptis. Kalau dia benar-benar hanya bayangan bukan manusia, bagaimana mungkin bisa dibaptis? Buang. Injil Yohanes apalagi? Firman itu telah menjadi manusia, buang. Tinggal Injil Lukas. Tapi pasal 1 ada kisah kelahirannya dari seorang perawan. Pasal 3 ada silsilahnya. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Pasal 4 sampai 24 diterima, tapi diberi judul baru. Evangelion kata Markion. The Gospel according to Marcion. Ya gereja pasti marah dong. Ini kanon saya, ini Alkitab saya, kamu berabrik, lahirlah yang namanya kanonisasi perjanjian baru. Maka di seluruh muka bumi ini hanya ada 27 kitab. Kalau kita menceritakan sejarah gereja ada tantangannya, itu jadi asik. Tapi kalau Anda sekolah teologi suruh menghafal kanonisasi, mumet Anda. Tapi kalau dikasih tantangannya, setiap zaman, kenapa sejarah ini muncul? Karena untuk menjawab ini. Kenapa kanonisasi muncul? Karena ada Markion. Coba kalau nggak ada Markion, ya, lalu Basilides tadi, Basilides mengatakan, karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, mungkinkah bayangan disalib? Tidak. Lalu muncul teori, siapa yang disalibkan? Kalau waktu itu, di dekat salib itu ada Bang Erwin Simanjuntak. Itu mungkin ditulis Erwin Simanjuntak. Tapi yang ada Simon orang Kirene. Maka dikatakan, Simon orang Kirene wajahnya diserupakan dengan Yesus. Dan dialah yang disalibkan menggantikan Yesus. Semuanya ini tiruan untuk melawan. Meniru, memalsu untuk melawan kekristenan. Makanya setelah mendengar saya, jangan ada lagi yang bilang, antikris itu paus.
Itu keterlaluan itu. Keterlaluan itu kalau kata Rhoma Irama, terlalu itu. Karena apa? Ini iblis sedang mengacaukan pikiran kita. Supaya kita lupa antikristus yang sebenarnya dibelokkan untuk tentangan dengan teman sendiri. Seberbeda apapun Katolik sama Ortodok, seberbeda apapun Katolik sama Protestan, seberbeda apapun Katolik dengan karismatik, tetapi Yesus dituhankan. Salib menjadi pusat keselamatan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dimuliakan. Lalu mana yang melawan kekristenan? Soal ajaran-ajaran yang berbeda, misalnya tentang Mariologi, itu bukan ajaran primer, itu ajaran sekunder. Ajaran sekunder tidak dilawan dalam Alkitab. Yang dilawan adalah primernya, yaitu berpusat kepada Kristus. Nah sekarang, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Jadi kalau ayat 18 itu seorang antikristus akan datang. Itu akan datang di akhir zaman. Seorang. Tapi sekarang ini sudah banyak antikristus. Itu mulai munculnya ajaran sesat tadi. Jadi dari kaum Gnostik purba, Marcion, Basilides, sampai nanti zamannya Arius, Nestorius terus berlangsung sampai akhir zaman. Lalu mulai ayat 22. Ayat 18 kan diteguhkan dengan ungkapan inilah tandanya bahwa inilah hari-hari terakhir. Karena orang Yahudi punya yang namanya akhirit hayamim. Hari-hari terakhir itu akhir zaman. Lalu ayat 22, siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Yaitu dia yang menolak, yang mengingkari Yesus telah datang sebagai Kristus. Itulah roh dari Al-Masih Dajjal, yaitu Mesika Dagala tadi. Manu Dagala, siapakah Dajjal itu dalam bahasa Aramaik? Manu Dagala, siapakah Dajjal itu? Ila en eina de kafar de Yesua lahua Mesiha, hanahu Mesiha Dagala. Yaitu mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Dialah roh antikristus. Nah kata Mesiha Dagala dalam bahasa Aramaik itu yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masih Dajjal. Dan kalau Anda melihat gambarnya Dajjal, biasanya pada dahinya ada kata kafir. Ya kan? Itu asalnya dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. De kafar de Yesua wa Mesiha, yaitu yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Siapakah pendusta itu? Manu Dagala, bukankah dia yang menyangkal? Menyangkal itu kafir. Kafara, ya, de Yesua kepada Yesus lahua bahwa dia Mesiha. Nah, saudara-saudara, ini tentang identitas pemalsu atau peniru tadi. Saya lanjutkan, kemudian kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab setiap zaman ada perang, terus ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Sejak zamannya Yosefus, perang itu sudah ada, perang Yahudi pertama. Yosefus itu penulis buku orang Yahudi ya. Ini Yosefus ini nulisnya tahun 90 Masehi. Berarti kira-kira 60 tahun sebelum penyalipan. Penyalipan itu terjadi tahun 30 Masehi atau kalender yang lainnya tahun 33. Ini dulu tulisannya. Yesus disalib di sini. Jadi nggak usah baca Alkitab pun Yesus disalib. Ini bukti sejarah. Makanya jangan mau diajak debat Yesus disalib atau tidak. Ini kita metodologinya keliru. Yesus disalib itu pasti disalib. Jangan mau berdebat.
Karena fakta sudah pasti kok. Kenapa kita disuruh ikut yang tidak pasti? Karena kalau saya bilang, tanpa membaca Alkitab pun Yesus disalib. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu terlalu polos. Saya ngomong gitu direaksi, berarti Pak Bambang tidak mendasarkan Alkitab. Ya mendasarkan Alkitab, tapi diajak pinter kok orang kena. Kamu itu yang ditanyakan itu apa? Yang dipertanyakan orang di luar kita itu apa? Yesus disalib atau tidak? Itu sudah pasti. Jangan membaca Alkitab. Kenapa? Mulut kita berbusa-busa pun dia tidak percaya. Makanya kalau saya bilang, ketika saya tidak membaca Alkitab hanya untuk membuktikan Yesus disalib atau tidak, itu berarti saya memproteksi Alkitab dari pelecehan. Saya memproteksi Alkitab dari penistaan. Orang Yahudi itu pintar. Kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Siapa tahu dia kembali ke jalan yang benar. Jadi kita ini di mata Yahudi salah. Tidak apa-apa, itu kan perspektif orang. Boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim untuk menarik kepada iman yang benar. Tapi tidak boleh mengajarkan Taurat kepada Yismaelim, orang-orang Islam. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Taurat kita ini terjaga keasliannya. Mereka menuduh palsu. Kalau orang Kristen memang tafsirannya salah, tetapi kitabnya sama dengan kitab kita. Maka saya sering membuktikan, kalau mau tunjukkan Alkitab itu asli, beli Alkitab edisi Yahudi, di Yerusalem biasanya, atau di negara-negara yang kebanyakan Yahudi, di Bundai, Sydney Anda bisa beli. Alkitab Tanak, bener-bener apa itu editornya itu misalnya Rabbi Nosom Skerman, taruh di ruang tamu. Satunya Alkitab Alkitab Ibrani Indonesia, Alkitab Yunani Indonesia, taruh di ruang tamu, terbitan Lai. Tidak bisa baca Pak, tidak usah bisa baca, sudah ada pahalanya. Pahalanya apa? Orang bingung. Membingungkan orang itu dapat pahala. Karena orang yang bingung itu kan butuh jawaban. Taruh di ruang tamu. Nanti kalau orang datang yang biasa nuduh-nuduh palsu itu, Anda pura-pura pinter. Itu pura-pura aja ada pahalanya. Jadi Alkitab kita ini sudah, Alkitabmu itu sudah palsu. Mana yang palsu? Pokoknya ada, jangan pokoknya. Ini kitabnya Yahudi. Namanya kalau di Kristen Perjanjian Lama. Kalau di Yahudi namanya Tanak. Coba baca kitab pertama. Dia mau buka. Oh salah bukanya dari kanan ke kiri, jangan kiri ke kanan. Loh kok mirip dengan kitab saya? Ndak, kitabmu mirip dengan kitab saya. Kan ini lebih tua gitu loh. Ya loh? Pada mulanya Allah menciptakan langit dulu. Sama itu. Terus kamu buka ini Alkitab Kristen. Genesis pasal 1 ayat 1. Loh sama. Terus yang kamu tuduh palsu yang mana? Ini Yahudi gak percaya Tuhan Yesus. Ini Kristen percaya Tuhan Yesus. Kitabnya sama, tafsirnya beda. Jadi tidak ada itu Alkitab palsu. Tafsirannya beda. Maka di mata orang Yahudi, ini bukan kata saya, katanya Rambam. Rambam itu Rabbi Moshe ben Maimun. Bukunya judulnya apa? Hilkot Tesufot Rambam nomor 149. Dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, tapi boleh mengajarkan kepada orang Kristen. Lah kenapa Pak? Karena kalau orang Kristen itu salah tafsir. Ini di mata Yahudi loh. Kalau Islam itu salah kitab. Loh, ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Rabbi Moshe ben Maimun. Nah makanya mari kita mainnya yang lebih jauh. Jangan muter aja di gereja kita. Ya toh? Kamu sudah dapat pahalanya. Pahalanya apa? Koncomu akeh. Tapi apa? Wawasannya kurang jauh karena mainnya kurang jauh. Jangan hanya makan
apa itu yang instan itu? Indomie, mie instan, sekali-kali ke mie Gajah Mada. Tapi makanan Nusantara itu adalah babi. Haram bagi Yahudi, tidak haram bagi non-Yahudi. Loh ini nanti kita bisa satu session sendiri loh ini. Kalau soal makanan, boleh. Tapi kalau saya itu kambing. Babi itu nomor 2. Karena saya bukan raja-raja. Kita lanjut kembali ke tema. Fenomena kemudian lagi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kapan ini terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang. Anda lihat, siapa yang sekarang orang membenci tanpa alasan? Anda lihat sekarang. Antisemitisme. Coba, apa salahnya Yahudi sehingga dia dibenci? Bukan sekedar karena Kristus, tapi karena kebangsaannya Kristus. Antisemitisme itu menjadi monster bagi dunia sekarang. Anda lihat di Punde, Sydney beberapa bulan lalu. Orang menembak orang-orang itu di berondong peluru begitu. Seperti dia merasa itu perbuatan benar. Tapi orang Yahudi juga mesti harus peka. Ini baru permulaannya. Akan terus nanti semakin keras. Mereka menuntut yang namanya toleransi. Ini saya enggak ngomong agama tertentu, enggak. Saya ngomong tentang ras manusia tertentu. Atau makhluk hidup tertentu. Ya kan? Ketika mereka kecil, mereka ngerogoti. Ketika kalau sudah besar, mereka menuntut hukumnya berlaku atas mereka. Ini roh-roh Isabel yang muncul kembali. Anda tahu Isabel kenapa muncul lagi di kitab Wahyu? Bukankah Isabel sudah mati sejak dulu? Kenapa Tuhan membiarkan Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal? Kalau Anda membaca Alkitab lepas dari konteks, maka Anda bingung. Tuhan kok membiarkan kekejaman? Bukan. Itu perang terhadap terorisme. Di mana-mana perang, itu selalu ada korban. Tapi apa dasarnya? Sehingga Tuhan membiarkan itu. Sekalipun itu bukan ideal, tapi membiarkan itu. Mencegah lebih baik daripada kejadiannya lebih besar lagi. Menyelamatkan kehidupan. Isabel itu siapa? Dia berkaitan dengan kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya namanya Isbal. Is itu orang. Baal, dia laki-lakinya Baal. Kalau sekedar beda agama, kalau sekedar beda suku, kalau sekedar beda keyakinan, Taurat menganut pluralisme hukum. Ini kalau kita bicara lebih luas lagi. Di mana buktinya pluralisme Taurat? Contohnya, ada pluralisme antara hukum negara dan hukum rakyat. Talmud menyebutnya Dina de Malkuta Dina. Hukum negara adalah hukum kita. Rabi, kata seorang bertanya kepada pemimpin agama, harus kami membayar pajak kepada negara, lalu pajak itu dibuat membangun rumah bordil, rumah pelacuran. Itu bukan urusanmu. Karena sebagai rakyat sipil kamu harus melakukan kewajibanmu. Inilah yang melatar belakangi Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang harus kamu berikan kepada Allah.
Ada pluralisme antar hukum rakyat yang berbeda. Maka dikatakan 70 wajah hukum Taurat. Kenapa 70? 70 itu jumlah bangsa-bangsa di muka bumi. Tapi ada 12. Makanya muridnya Yesus 12 dan 70. 12 itu adalah Israel, tapi ada domba-dombaku dari kandang yang lain, 70 bangsa-bangsa. Dan 70 bangsa-bangsa tidak berlaku hukum Musa, tapi berlaku hukum Nuh. Makanya ada 7 for 70, 7 hukum untuk 70 bangsa-bangsa, clear. Deklarasi HAM pertama kali itu Taurat. Taurat mengajarkan bagaimana caranya orang-orang di luar Yahudi tidak harus terikat imamat pasal 11, tidak harus sunat, tidak harus hukum sabat, hukum peringatan, itu ketentuan dari awal. Makanya kalau sekedar perbedaan agama tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah, pertama, Isabel tidak hanya membawa dirinya sendiri, tapi dia membawa ideologi asing ke rumah-rumah Israel. Dengan cara apa? Orang Timur Tengah kuno itu memuja kesuburan. Penyembahan Dewi kesuburan inilah yang mengkhawatirkan Tuhan. Makanya apa? Itu akan mengubah jumlah komposisi penduduk. Apakah sejarah sekarang sedang berulang? Anda lihat Eropa. Orang-orang asli disuruh bayar pajak. Berat pajaknya. Untuk apa? Untuk memprotek orang-orang yang datang, istrinya 4. Dan membawa setiap istri 4 orang anak. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas. Sementara orang Kristen, anaknya cuma 2. Apakah ini sejarah tidak sedang terjadi? Isabel memalsukan materai raja. Ini artinya apa? Artinya pemaksaan hukum luar ke tubuh bangsa Israel. Bukankah ini sedang terjadi? Banyak orang memaksakan hukum mereka di negara-negara barat yang sudah menaungi mereka. Lalu yang ketiga, dia merebut kebur anggur dari siapa Isabel itu? Nabot. Apa artinya? Dia menginvasi, dia menguasai teritorial negara-negara yang ditundukkannya. Apakah ini bukan sejarah berulang? Jadi jangan hanya membaca Alkitab sebagai buku normatif pada zamannya. Itulah maknanya kenapa Isabel muncul kembali di kitab Wahyu. Isabel itu menjadi model bahaya ideologi terhadap bangsa Israel. Nah, ini kalau orang yang berlatar belakang hukum dan politik ngomong Alkitab itu ya seperti saya ini. Makanya lebih banyak cakupannya. Terus kita lanjutkan. Mulai bagaimana pergulatan iman Kristen itu melihat akhir zaman. Sekarang kita akan melihat Injil Matius lagi, masih pasal 24 ya. Ayat 15 coba, ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini catatan penting untuk para teolog Kristen yang tidak mempercayai nubuat. Yesus sendiri percaya. Ya toh? Kenapa Yesus mengarahkan kembali membaca kitab Daniel? Membaca peta dunia, membaca geopolitik sekarang tidak hanya dibaca secara lensa sosialis, lensa humanis. Karena apa? Humanisme, demokrasi itu hanya bisa diberikan oleh mereka yang menerima prinsip demokrasi.
Bukan mereka memanfaatkan demokrasi, lalu ditujukan untuk menaklukkan, setelah itu demokrasi mereka buang. Mereka menuntut toleransi, tapi tidak siap berintegrasi dengan budaya di mana mereka telah diterima. Apa yang saya sampaikan itu berlaku untuk seluruh dunia. Yesus mengarahkan kita, hendaklah kita memperhatikan kitab Nabi Daniel. Karena itu boleh kita sekarang, sebelum kita lanjutkan ayatnya, kita mesti membaca Daniel pasal 7. Ayat 24, 25, 26. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Wili musohah kodes-kodesim. Kembali lagi ke bait suci dengan ruangan maha kudus. Perhatikan, ini penting sekali. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, kapan itu? Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan bangun kembali sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi. Ada 7 kali 7 masa. Daniel 9. Oh ya, sorry. Daniel 9. Ini karena pikiran saya lebih cepat dari mulut saya. Ya, kita lihat lagi. Ayat 24, 7 kali 7 masa itu 49. Itu 490 tahun. Telah ditetapkan bangsamu. Sejak kapan? Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itu sejak Artasasta. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8 membangun Yerusalem tahun 456 atau 457 sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Yang diurapi itu Masyah, Masyah Nakid. Ada 7 kali 7 masa, 490 tahun dari tahun 457 dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Kalau dihitung-hitung itu sekitar tahun 30-an. Awalnya tahun 27. Kapan tahun 27? Ketika Yesus dibaptiskan, diurapi. Sehingga Yesua Masyah. Dia menjadi diurapi. Lalu kita lanjutkan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal dia tidak ada salah apa-apa. Weji karet Masyah. Wienlo. Weji karet Mesias, ketika Mesias itu disingkirkan, itu penyaliban Yesus. Padahal Yesus tidak punya salah apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, Amnakid Haba. Siapa itu? Jenderal Titus. Memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan sampai yang telah ditetapkan. Inilah timeline untuk melihat sejarah dunia. Jadi semua dilihat dari Yerusalem, dilihat dari Israel. Maka Israel itu dapat disebut jamnya Tuhan untuk melihat alam semesta ini. Perhatikan ini sampai Yikaret Masyah Nakid, disingkirkannya sang Mesias itu tahun 30 ketika Yesus disalibkan. Ya. Dan setelah itu bait Allah akan dihancurkan.
Yesus menggenapi nubuat, Yesus menubuatkan kembali dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2 tadi. Semua akan diratakan, tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain. Nah, saudara-saudara, maka dari sini kita bisa melihat sesudah itu akan ada peperangan, pemusnahan, dan sampai pada akhir zaman. Ini panjang sekali periodenya. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Makanya orang bisa melihat sekarang bagaimana fenomena perang yang terjadi. Dulu menjelang Perang Dunia Pertama, Saksi Yehova sudah ngeramal-ngeramal. Itu Charles Taze Russell. Nanti kiamat akan terjadi 1914, Perang Dunia Pertama. Perangnya berlalu ternyata kiamat enggak datang. Sudah keliru menafsir, ya kan? Sampai-sampai ada orang Batak yang juga ikut katanya akhir zaman akan terjadi tanggal 28 Oktober di Bandung. Ternyata enggak terjadi. Kita memang boleh awas dengan tanda-tanda zaman, tapi kita tidak boleh berspekulasi untuk hitung-hitungan sampai saklek boleh. Karena tidak ada seorang pun mengetahui hari dan saatnya. Tetapi fenomena ini sedang terjadi. Kamu dibenci tanpa alasan. Tapi ingatlah, Yesus sudah dibenci tanpa alasan. Ada satu bangsa yang dibenci luar biasa. Kenapa bangsa ini dibenci? Masih ada waktu? Ya, kita lihat sekarang dulu. Ada banyak berita yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Pertama, pengumpulan diaspora Israel. Jadi seperti ini, Bait Allah dihancurkan oleh rakyat seorang raja. Itu adalah Titus Vespasianus. Itu pernah terjadi benar. Dan sekali lagi orang Yahudi juga punya peringatan tentang itu. Namanya Tis'a B'Av. 9 bulan Ab. Itu kira-kira 5 Agustus tahun 70 Masehi. Ada satu kisah dalam Talmud. Saya selalu kalau mengajar ada bandingannya Yahudi, bandingannya Kristen seperti apa ya, supaya kita tahu kita ini kan saudara satu Taurat. Ya. Itu kira-kira begini. Rabi Yohanan ben Zakkai. Kira-kira tahun 70 sebelum bulan Agustus. Dia sudah tahu kalau kita akan kalah. Kita akan kehilangan bait suci ini. Lalu dia mengutus rabi juniornya. Namanya Eliezer ben Hirkanus. Kamu menghadap pada sang jenderal Roma itu. Dan kamu katakan kepada dia. Rabi kami mau bertemu. Oke? Setelah diterima, Rabi Yohanan menghadap dan dia mengucapkan salam. Slamalak malka dalam bahasa Aram. Tercatatnya Talmud itu. Salam bagimu wahai raja. Lalu Vespasian mengatakan, ada 2 kesalahan dari statementmu. Kesalahan apa itu wahai jenderal? Kamu menyebut aku raja padahal aku bukan raja. Dan kalau kamu mengakui aku sebagai raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika perang sudah berkecamuk korban di kedua belah pihak. Lalu sang rabi mengatakan, memang engkau raja. Waktu itu kalau ngomong Anda raja itu bahaya. Tidak ada raja selain kaisar. Sangat represif kan? Memang engkau raja wahai jenderal. Tapi tidak sekarang. Raja di masa yang akan datang. Di tengah-tengah mereka sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba perwakilan dari Roma datang. Wahai jenderal bergegaslah. Engkau diangkat sebagai pemimpin. Menggantikan kaisar. Karena kaisar wafat. Ternyata engkau benar wahai rabi. Akulah raja di masa depan. Sekarang kamu minta apa?
Kalau ada tempayan yang berisi madu dan ada ular di dalam tempayan itu, wahai jenderal, kenapa kamu tidak mengambil tongkat lalu mengambil ular, mengeluarkan dari tempayan berisi madu dan membunuh di luar tempayan? Tapi kenapa engkau harus merusak tempayannya? Oh, saya tahu maksudmu. Saya tidak boleh menghancurkan bait suci ini. Ingat, pusatnya kembali di bait Allah. Itu tidak akan saya lakukan. Saya akan tetap sesuai dengan janji saya ketika saya ditugasi pergi ke Yerusalem. Bait suci harus dihancurkan. Singkat kata kemudian pemimpin agama Yahudi itu minta tempat yang jauh dari politik Yerusalem untuk melanjutkan agama Yahudi. Maka muncullah orang-orang Yahudi pasca bait suci kedua yang dinamakan Yahudi Rabbinik sampai hari ini. Orang Kristen jangan minder Wardegeit komplek. Kalau Anda belum pernah pergi ke Yerusalem, lalu Anda pergi ke Yerusalem untuk pertama kali, biasanya kita lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Lalu kita mengatakan, orang Yahudi aja yang punya Taurat tidak percaya Yesus, kok kita percaya? Lah itu penyakit minder namanya. Kita kan induk kita Yahudi, ya betul induk kita memang Yahudi. Tapi Yahudi itu tidak tunggal bro. Ada Yahudi Parisi, ada Yahudi Saduki, ada Seni. Maka kita harus membaca Yosefus ini loh. Supaya kita tahu Yahudi di abad pertama itu seperti apa. Yahudi yang kita warisi sekarang kan Yahudi setelah runtuhnya bait suci. Ini lebih tua daripada Yahudi yang ada sekarang. Ini menjadi saksi bagaimana penafsiran Kristen tentang Taurat. Ya, jangan kemudian Anda malah minder. Umurnya Ishak waktu dikorbankan berapa tahun? Malah ikut-ikut Rabi abad pertengahan. Umurnya 37. 37 itu batas waktu maksimal antara lahirnya Ishak sampai matinya Sarah. Karena antara pasal 22 sampai 23 tidak ada keterangan. Kemudian, kalau gitu setelah melahirkan Ishak umur berapa, matinya umur berapa? Di total 37 tahun. Berarti Ishak matinya 37, dikorbankan 37 tahun. Anda membaca Yosefus, Ishak ketika dikorbankan masih 25 tahun. Anda membaca Yobel, ya, Jubileum itu bukan Alkitab. Tapi saksi penafsiran Alkitab sebelum zaman Kristen. Itu sekitar 16 tahun. Kenapa 16 menurut kitab Yobel? Kenapa 25 menurut Yosefus? Kok berubah jadi 37 Pak? Itu ada sejarahnya. Yahudi reformasi. Kenapa Yahudi reformasi? Yahudi setelah bait Allah hancur, Yahudi di Yamnia. Diberi tempat di kota Yamnia. Itu tidak ada bait Allah lagi. Kalau dulu mereka upacara pusatnya Yom Kippur, penebusan dosa, penyembelian binatang korban, sekarang tidak ada lagi, hanya upacara doa. Kalau dulu orang Yahudi ada ibadah ukupan, yang justru sampai sekarang dipertahankan di gereja Ortodok dan gereja Katolik. Makanya kalau orang karismatik protes ke saya, Pak kenapa di gereja Ortodok ada ukupan Pak? Lah kenapa kalau ada ukupan? Kan itu menyan Pak. Menyan kamu pikir dukun. Ya toh? Terus saya ingatkan kamu kalau berdoa persembahan bilang apa? Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum. Mana dupanya? Itu artinya apa? Artinya kita memiliki tradisi tapi hilang. Kenapa hilang? Karena reformasi tadi. Makanya kalau membaca sejarah itu kan mesti utuh toh. Nah, tidak ada lagi korban seperti itu. Lalu orang Yahudi ditebus oleh siapa? Akhirnya apa? Ishak yang dulu mestinya diperingati tidak pada bulan tahun baru Rosh Hashanah, dulunya kan Paskah itu peringatan kematian Ishak itu. Bulan Nisan diganti menjadi bulan Tisri, Rosh Hashanah. Lalu kisah kejadian pasal 22 dibacakan di sana dan mulai ada tradisi Ishak dikorban umur 37 tahun.
Kenapa? Karena Ishak menjadi pengganti korban Mesias yang mereka tolak. Lah untuk menjadi korban Mesias, baca kitab Bilangan pasal 4 ayat 3. Umur berapa orang harus pelayanan di bait suci? Antara umur 30 tahun sampai 50 tahun. Sebelum usia itu enggak boleh orang melayani. Yesus pun tampil di depan umum usia 30 tahun. Dan paling akhir usia 50 tahun. Makanya ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka karena ia telah melihatnya. Apa reaksi orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Karena usia 50 tahun usia memberi nasihat. Karena sebelum usia 30 tahun orang tidak bisa melayani di kemah suci, maka usia Ishak dituakan supaya memenuhi syarat. Paham saudara-saudara? Jadi ini dinamika penafsiran modern, khususnya abad pertengahan. Pesan saya, jangan gampang minder. Pelajari sejarah. Nah, terus kemudian ada banyak bangsa-bangsa lain kuno yang muncul kembali pada perang akhir zaman. Maka kita lihat dulu fenomena akhirnya itu mulai dari mana. Anda bisa melihat sekarang pengumpulan diaspora. Yehezkiel 37 ayat 21. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawanya mereka ke tanah mereka. Ada pengumpulan diaspora Yahudi di seluruh dunia. Mulai kapan? Saya persingkat. Tahun 70 bait suci dihancurkan. Tapi Yahudi berontak kembali atau perang kemerdekaan. Tahun 132 sampai 135 mereka menang. Lalu mereka mengangkat Simon Bar Kokhba, pemimpin perang sebagai Mesias Israel. Karena mereka menolak Yesus. Karena bagi mereka Mesias itu harus menang perang secara revolusi. Sementara Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan Mesias model gini yang kita tunggu-tunggu. Mesias yang menang perang, Bar Kokhba menang perang. Selama 3 tahun kerajaan Yahudi merdeka berdiri di bawah Mesias Israel. Pada perang Yahudi kedua, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus teringat pada sabda Yesus. Kembali kita baca di Injil Matius tadi. Ya, ingat Nabi Daniel tadi, ayat 20 pasal 24 tadi. Ayat 15. Jadi apabila melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nabi Daniel sudah kita bacakan, sekarang kita lanjutkan ayatnya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pula pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekira waktunya tidak dipersingkat, maka segala hidup tidak akan ada yang selamat dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, ayat yang kita baca di awal tadi. Itu mulai terjadi, bukan menunjuk satu zaman loh, itu masa yang panjang.
Dan sampai akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan. Tadi kan masanya panjang. Termasuk ini masa-masa. Diawali kapan? Perang Yahudi kedua. Pada perang Yahudi kedua, orang-orang Kristen ingat sabda Tuhan ini, mereka lari dari Yerusalem ke suatu tempat yang namanya Pela. Salah satu dari Dekapolis. Kenapa mereka lari? Karena kamu tidak boleh ambil bagian ke sini lagi. Karena apa? Mesias palsu akan muncul. Dan itu mulai terjadi dari Bar Kokhba. Kalau dia ada di bukit, kalau dia ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Kalau dia ada di bilik, jangan kamu ke sana. Kan begitu, jangan kamu percaya. Artinya apa? Sejak saat itu, bukan hanya pada waktu itu, Mesias palsu jamak kan, akan terus berdatangan sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Sampai pada zamannya seorang Mesias palsu, seorang antikristus akan datang. Itu puncak dari segala penderitaan, di mana peristiwa itu akan dialami oleh umat percaya. Jadi yang pertama sudah terjadi. Lalu perang Yahudi kedua ditundukkan oleh Kaisar Hadrian yang datang ke Yerusalem. 3 keputusan diambil. 1, nama Yerusalem diganti. Karena selama ada kata Yerusalem, mereka akan terus memberontak. Diganti oleh apa? Alia Capitolina. Nama Yerusalem diharapkan hilang. Tapi di sinagog-sinagog Yahudi, nama itu tidak pernah hilang. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, di Amerika, di Kanada, di Rusia, di Polandia. Tapi lisana haba'ah Yerusalem, tahun depan kita ke Yerusalem. Setiap tahun dia mengucapkan itu. Yang kedua, nama Israel, Eret Israel harus dihapus dari muka bumi. Digantikan dengan Syria Palestina. Nama Palestina itu yang kemudian dikenal oleh penulis Romawi, penulis Yunani. Tidak ada di Yerusalem sendiri. Tetapi apa orang Yahudi kehilangan kata Israel? Tidak. Setiap sembahyang Shema dibaca. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tidak pernah hilang kata Israel. Jadi apa yang dirancangkan Hadrian tidak sepenuhnya tercapai. Dan yang ketiga, semua orang Yahudi, mau dia Saduki, Parisi, Nostrim, pengikut Yesus orang Nazaret, keluar dari Yerusalem. Lalu mulai mereka terpencar-pencar di seluruh dunia. Dan saat pertama pengumpulannya dinubuatkan oleh Yeskiel. Dan terakhir, Yesaya pasal 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali, namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Bangsa yang lahir selama satu hari adalah bangsa Israel modern. Wah, Pak Bambang sudah jadi pendukung Sionisme sekarang. Ya toh? Nanti kita lanjutkan ditanya jawab. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat Pak Bambang, pemaparannya yang cukup luas sehingga kita dibawa ke dunia perjanjian lama ya Pak. Baik, tidak berlama-lama lagi, teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan silakan mengangkat tangannya. Pak Mario, Pak Tony, Pak ya, 3 orang dulu. Sebutkan nama ya Pak. Shalom. Sebentar Pak, nanti pertanyaannya kalau yang mirip-mirip ya, jangan lagi ditanya kan gitu. Oke, nama Pak supaya dikenal oleh Pak Bambang. Terima kasih
Pak Bambang, nama saya dengan Tony Tumbelaka. Pertanyaan saya tadi, mungkin ini tadi Bapak jelaskan konteks sejarah. Pertanyaan saya adalah konteks di saat pendirian negara Israel. Theodor Herzl kita tahu sebagai pencetus, dia seorang jurnalis Yahudi Hungaria, dia mendirikan satu gerakan Zionis. Gerakan ini adalah arahnya pembentukan negara Israel dan dieksekusi oleh David Ben Gurion. Pertanyaan saya adalah, apakah yang disampaikan dalam Yeskel 33 itu nubuat daripada Tuhan yang terjadi pada saat abad 19 itu, Pak? Lalu dieksekusi tahun 1948. Lalu kenapa gerakan ini dikatakan saat ini gerakan yang dikatakan negatif? Gerakan yang negatif, Zionis. Itu saja Pak pertanyaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua boleh, silakan. Kedua. Pak Mario. Shalom Pak. Saya kira hari ini Bapak Bambang diberkati karena saya salah satu yang mau bertanya. Tadi kan dibilang kalau bingung berarti kan bertanya Pak, berarti Bapak diberkati. Begini, perang itu sudah zaman kita ada peradaban selalu ada perang. Ada banyak perang Persia, perang Troja dan segala macam. Terakhir perang modern adalah perang dunia kedua, itu pun juga masih ada perang lagi Pak. Perang Korea, perang Vietnam, dan lain sebagainya. Terakhir, perang Iran-Irak, Arab Springs, sekarang perang Iran. Seringkali dalam setiap khotbah, perang ini dijadikan sebagai mesin FOMO, Pak. Fear of missing out. Oh, waktu sudah dekat, ayo kita bertobat. Tapi saya lagi yang terbayang begini ya, sejak zaman dulu udah ada perang, berarti pertobatan itu kan selalu ada dan tidak pernah ada tuh yang namanya akhir zaman juga gitu pada akhirnya. Jadi pertanyaan sekarang begini, apakah memang perang itu adalah simbol atau gejala akhir zaman atau ada gejala lain yang sebenarnya miss yang tidak kita perhatikan dari menjelang akhir zaman? Saya kira itu Pak. Oke, satu lagi. Shalom Pak, saya namanya Samuel Pak. Nah ini saya melihat dari tema yaitu tinjauan psikologis teologis di sini ya, oke. Tentang Timur Tengah dan akhir zaman. Nah seperti kita tahu ya Pak ya, di Timur Tengah kan lagi perang ya sekarang. Nah itu kan mereka juga kan dari Israel ikut perang juga. Nah pertanyaan saya begini Pak, apakah ya di belakang Israel itu ada yang namanya Rothschild family atau Illuminati yang kita tahu sebagai anti Israel itu ikut campur tangan dan itu memang sejak dahulu ya Pak itu udah mulai bergerak sehingga perang ini sampai timbul dan bagaimana nantinya Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Oke, makasih. Oke. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya. Dapat pahalanya yang bertanya ya. Nah, ambil nanti di belakang sana. Yang pertama tadi apa? Tentang Theodor. Oh iya. Gerakan Zionisme modern. Begini, sejarah itu kan tidak bisa dilihat secara linear. Ini ayatnya begini, penggenapannya begini, tidak semudah itu. Sejarah itu adalah sebuah proses panjang dari kondisi sine qua non. Hubungan sebab akibat yang kompleks. Tetapi bukankah sejak dulu ada perang? Ya betul. Tapi Yesus memberikan urutan-urutan kejadian-kejadian yang itu tidak mungkin kebetulan. Makanya perhatikan kitab Daniel. Bukankah itu sudah terjadi? Pengumpulan bangsa Israel, bukankah itu merujuk kepada peristiwa historis setelah pembuangan ke Babel? Kalau kita hanya berpikir secara
ayatnya dibaca secara historis belaka, kita bisa melihat Matius salah juga. Misalnya, dari Mesir kupanggil anakku. Itu berasal dari apa? Eksodus, keluaran dari tanah Mesir. Jadi Matius salah ayat dong, bukan. Kita tidak bisa membaca, mengutip teks itu seperti catatan kaki model penulis modern itu nggak bisa. Cara pandang dunia kuno tidak bisa kita samakan dengan cara pandang pengutipan modern. Makanya apa yang disebut dalam konteks Injil mengutip Mika pasal 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku, itu double fulfillment. Ya, double penggenapan prophecy. Itu sering terjadi. Contoh misalnya yang lain ya, kasus ini pengumpulan bangsa Israel. Itu kan terjadi pertama kali pada masa-masa pulang dari pembuangan ke Babel. Tapi teks Alkitab itu kadang-kadang ambigu. Misalnya Daniel tadi mengatakan, dan sampai akhir zaman peperangan pemusnahan akan terus terjadi. Jadi masa yang digambarkan itu tidak berhenti tapi masih menyisakan sesuatu yang masih berkembang di masa depan. Cara pemikiran semacam ini bukan pemikiran orang Eropa, tapi pemikiran para rabi, pemikiran Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, ingatlah supaya membaca kitab Nabi Daniel. Lu bukankah pelecehan bait Allah sudah pernah terjadi? Pertama dari zaman Nebukadnezar. Tapi Yesus kan muncul setelah zamannya Nebukadnezar. Tapi yang belum terjadi pada zaman Yesus. Tapi bukankah sebelum zaman Yesus sudah ada perang, sudah ada penajisan bait Allah? Kapan itu terjadi? Pada saat Antiochus IV Epiphanes. Pembinasa keji itu konteksnya Antiochus Epiphanes. Yaitu kapan? Jadi kalau kita membaca Daniel pasal 7 itu kan ada 4 binatang. Itu yang terakhir itu adalah konteksnya penguasa-penguasa yang datang silih berganti, termasuk nanti dari zaman Ptolemeus di Alexandria, Seleukid di Syria. Nah pada masa Seleukid itu pertama-tama hubungan antara Yahudi dan Yunani itu baik sekali. Makanya Alkitab pada masa pra-Seleukid itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, di Yunani. Namanya apa? Septuaginta. Itu terjadi tahun 280-an sebelum Masehi. Kenapa sampai rabi-rabi Yahudi mengizinkan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena tidak ada masalah dengan kebudayaan Yunani. Baik-baik saja. Tapi kapan mulai hubungan itu tajam? Saatnya Makabe. Itu pada masa Antiochus IV Epiphanes. Pada saat Antiochus III belum ada masalah. Makanya kalau Anda membaca kitab Deuterokanonika, itu buku-buku sejarah yang sangat penting harus kita baca. Tanpa itu kita tidak paham apa-apa tentang dunia sebelum Yesus. Yaitu misalnya munculnya sekte Saduki, Parisi, Eseni, itu muncul di kitab-kitab itu. Ya sekalipun kalau di kalangan Protestan dianggap itu intertestamental book. Tapi enggak sama dengan buku-buku seperti Injil Thomas, Yesus bisa buat tanah ditiup jadi burung, itu dongeng. Kalau Makabe itu memang buku sejarah. Ya, orang Katolik pun menyebut itu sebagai kanon kedua, Deuterokanonika. Makanya perdebatan Katolik Protestan ini jangan dipakai lagi, karena kita enggak dapat apa kalau kita pakai lagi seperti itu. Ini sejarah penting. Pada zaman Makabe, kenapa penajisan bait Allah itu? Ketika Antiochus IV Epiphanes meletakkan patungnya Zeus di atas bait suci. Itu luar biasa pelecehannya. Orang Yahudi dilarang sunat. Dihukum kalau mereka ibu-ibu kedapatan menyunatkan anaknya. Lalu darah babi dicurahkan di mezbah yang dibaktikan kepada Zeus. Inilah kekejian yang menjijikkan. Pembinasa keji itu konteksnya ini. Ya kan? Kenapa
orang Yahudi sekarang alergi dengan babi? Ya kasus ini. Yang tidak kosher itu kan bukan hanya babi. Onta. Tidak kosher, nggak boleh dimakan. Tapi kalau Anda lihat anak-anak orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang, di rumah-rumah mereka anak-anaknya mainan boneka onta ditaruh di kamar mereka. Kenapa? Tidak jijik dengan onta. Onta kan tidak untuk dimakan. Onta itu tunggangan. Boneka-boneka kelinci ada. Padahal kelinci itu binatang yang low kosher. Kan tidak untuk dimakan. Lain dengan orang di dekat Madiun itu, di Candi Sarangan itu, ada sate kelinci. Kita enggak makan kelinci. Tapi tidak ada yang masang lucu-lucuannya babi. Kenapa? Karena pengalaman traumatik. Itu Imam Eliezer, itu kan tertulis tadi tentang pelecehan bait suci itu di kitab 1 Makabe pasal 1. Kalau tentang pelecehan luar biasa itu terjadi di 2 Makabe pasal 6. Imam Eliezer dikasih babi panggang, dipaksakan ke mulutnya begini. Tapi dia tetap tidak mau menerima itu sampai dia mati. Seperti itulah ketaatan orang Yahudi terhadap hukum yang diberikan kepada mereka. Dan hukum itu memang khusus untuk orang Yahudi, tidak untuk orang Manado, tidak untuk raja-raja Nusantara. Makanya kalau Anda lihat itu relip di Candi Prambanan, Candi Borobudur, ada namanya relip Karmawi Bangka. Itu saudara-saudara, binatang yang disukai raja-raja Nusantara, itu adalah babi. Saya tunjukkan gambarnya. Supaya Anda bisa cross check, saya tidak sekedar ngomong tanpa data. Ini penting ya sambil saya, supaya suara saya tidak banyak-banyak keluar. Nah ini, relip Candi Borobudur. Lihat dari dekat siapa yang maju ke depan ini. Ini. Nah. Kurang jelas. Nah ini babinya ini. Itu makanan kesukaan raja. Jadi jangan membenci babi tanpa alasan. Nah, kedua, masakan kedua yang disukai raja-raja Jawa. Ini. Kambing guling. Bener enggak? Tapi kalau makan ayam itu makanan rakyat. Makanya tadi saya ditawari tongseng ayam, enggak mau saya, bukan rakyat, saya raja. Itu satu ya. Ini intermezzonya ini supaya kita enggak serius-serius. Sersan, serius tapi santai. Ketika Bung Karno merancang bangun Nusantara, yang kita sebut Indonesia, bukan hanya multicultural, bukan hanya multi agama, tapi juga aneka rasa resep Nusantara. Ada 1.600 resep Nusantara yang dikenal dalam buku yang berjudul Mustika Rasa Resep Nusantara ala Bung Karno. Terbit tahun 67. Anda lihat pada sektor makanan Bali dan makanan Minahasa. Di sana ada babi guling, ada babi toreh, ada rage. Bung Karno tidak mengharamkan untuk orang Hindu, orang Kristen, sekalipun dia tidak makan. Karena Bung Karno membaca Pilo. Pilo mengatakan, kenapa babi dilarang? Bagi orang Yahudi. Karena babi itu daging yang paling lezat di seluruh muka bumi. Bagi yang memakannya. Berarti dia tidak makan. Kapan negara ini menjadi lebih demokratis? Kita anti Zionis, kembali ke Zionis sekarang.
Kita ini anti Sionis, diajari benci pada Sionis. Sionis itu entitas kebangsaan. Kenapa harus membenci? Orang Arab punya nasionalisme Arab. Di Lebanon itu melawan Ottoman, mereka mau dipersatukan. Kita ini pakai alat politik apa? Kebangsaan kita adalah Arab. Tapi kemudian Syarif Mekah mengatakan, siapakah pilar atau apakah pilar sebagai Arab itu? Islam? Oh tidak, orang Lebanon protes. Nahnul Arabi qoblal Islam. Saya orang Arab, kami orang Arab sebelum ada agamanya Islam. Ditunjukkan prasasti-prasasti pra-Arab yang ada tanda salibnya bahwa itu prasasti Kristen. Jadi orang yang berbahasa Arab itulah bangsa Arab. Makanya Mesir sekalipun keturunan Misraim tidak beretnis Arab tetap disebut negara Arab Mesir karena berbahasa Arab. Siapa perancang bangun nasionalisme Arab? Orang-orang Kristen dari Lebanon dan Syria. Nah ini gerakan nasionalisme. Soekarno sama dengan itu. Bung Karno ingin Indonesia ini dalam kepusparagaan Nusantara ada babi bagi orang Bali yang menjadi bigul babi guling. Ada Minahasa, ada Papua. Kita tidak bisa memaksakan itu. Israel sudah memberikan contoh. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, ada KFC atau McD yang warnanya hijau, warnanya biru. Ini kayak Madura aja nggak bisa membedakan biru sama hijau. Tertulis koser, yang warnanya merah lo koser, tapi bisa hidup berdampingan. Tidak pernah ada tuntutan sertifikat koser bagi non-Yahudi. Bagi Yahudi oke, non-Yahudi tidak. Inilah Israel. Israel itu negara demokrasi. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, nggak usah ngomong ayat, nggak usah ngomong yang lain-lain sekarang. Kalau Timur Tengah tanpa negara Israel, apa jadinya? Ya kita bisa melihat, politik itu selalu ada keseimbangan. Keseimbangan kekuatan. Jadi Kristen jangan polos-polos. Kita jangan terprovokasi dengan politik anti-Israel. Saya ini kalau ngomong tentang membela Palestina, saya sudah menerjemahkan bukunya Elias Sakur. The Blood Brothers itu kita terjemahkan jadi Mau'idah cinta dari Palestina. Tapi Palestina yang bukan Hamas. Karena Palestina juga kita rindukan sebagai negara demokrasi yang memberi kebebasan pada semua agama. Bukan agamanya dijadikan alat politik. Seperti itu. Terus kemudian Israel yang ada sekarang. Bukankah itu adalah gerakan Sionis yang dilakukan Theodor Herzl? Herzl sendiri bukan seorang religius. Lalu apa urusannya mendirikan negara harus religius? Itu bukan ukuran di masyarakat modern. Orang bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa bertanya Supomo itu sholat apa tidak. Tanpa tanya meskipun KTP-nya Muslim, kenapa Yamin lebih suka Bhagavad Gita dibaca dan Upanishad Hindu ketimbang Quran. Itu bukan ukuran. Karena kita mengukur orang biasanya dari agama, maka kita mengukur, yang dilakukan Theodor Herzl tidak ada hubungannya dengan Taurat. Tuhan bisa menggunakan Sirus Agung. Tidak harus Sirus Agung itu beragama Yahudi. Cara pandang kita adalah cara pandang agamis yang kadang-kadang membuat segala sesuatu itu sempit. Lalu yang kedua, Anda boleh mengaku atau tidak, ini yang namanya double fulfillment of prophecy. Dan itu terjadi berulang kali dalam kitab suci. Dan konteksnya sudah saya sampaikan. Kenapa Isabel dipentaskan ulang dalam konteks yang berbeda? Karena Tuhan masih menggunakan simbol-simbol itu, termasuk ayat-ayatnya. Misalnya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Paulus menggunakan teks itu untuk membuktikan bahwa Yesuslah yang menjadi penggenap itu. Tapi di situ kata jamak menjadi kata tunggal. Bukankah ini cara pandang yang keliru? Cara pikir orang modern akan ngomong begitu. Tapi caranya Midrash berpikir berbeda. Kenapa satunya jamak,
satunya tunggal. Dari Mesir ku panggil anak-anakku. Itu jamak. Tapi menjadi anakku bentuk tunggal. Karena Yesus itu representasi dari 12 suku. Kenapa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh keturunanmu dalam bentuk tunggal. Karena Yesus representasi dari seluruh Israel. Ini pola pikir seperti ini juga dipakai oleh rabi-rabi Yahudi. Bukan hanya oleh para penulis Injil. Maka sekarang jangan membaca Injil dari kacamata bukan Yahudi. Membaca Taurat dari kacamata orang Barat tidak akan ketemu. Dengan berbagai macam teori ilmiah modern. Itu kan cara kita membaca. Ya. Kemudian kita melihatnya bukan kebetulan sejarah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sejarah ini sesuatu yang berjalan kebetulan. Pertama, kenapa berita itu mengagetkan luar biasa? Begini, sekarang kita tidak ngomong Alkitab lagi, tapi kita ngomong secara hukum internasional. Kita lihat Perang Dunia Pertama. Ya kan? Perang Dunia Pertama itu Turki itu masih dalam bentuk kekilafahan. Bersekutu dengan Jerman. Amerika, Inggris, Perancis, pihak lain. Perang mereka. Turkinya kalah. Jermannya kalah. Secara otomatis, sejak tahun 1500-an, ketika Hugo Grotius menulis buku yang berjudul Jure Predai, Hukum Perang. Pihak yang memenangkan perang menguasai wilayah. Di barat mulai ditulis itu zamannya dari hukum modern, Hugo Grotius. Sebelum itu, kalau Anda membaca tulisannya ini, Herodotus itu tahun 430 sebelum Masehi. Pemenang perang menguasai wilayah. Itu sejak dulu sudah begitu. Maka kalau kita lihat secara hukum internasional, karena menang perang, siapa yang dulu mendukung Inggris? Orang-orang Arab di Eret Palestina, wilayah Palestina, dan orang-orang Yahudi diaspora di seluruh dunia, plus yang di Israel. Yang di tanah perjanjian orang Yahudi, setelah kemudian datangnya migrasi itu meningkat 7.700%. Berarti banyak sekali jumlahnya. Ini kalau kita lihat dari kacamata biblical, Tuhan sedang mengumpulkan orang yang terserak-serak sejak tahun 135 Masehi tadi. Bayangkan di seluruh dunia, orang boleh datang ke Yerusalem hanya setahun sekali untuk memperingati hancurnya Bait Allah. Peringatan itu ulang tahun kah atau ulang tahun perkawinan. Peringatan kehancuran, bayangkan. Negara mana yang bisa punya empati terhadap kasus seperti ini? Itu hanya dialami oleh Israel. Saya mau berlaku adil. Tidak hanya melihat main keroyokan, tidak. Coba perhatikan secara psikologi budaya. Terus perang terjadi, Arab juga mendukung. Bukan Palestina. Nasionalisme Palestina itu ciptaannya Arafat. Arafat yang merancang bangun nasionalisme yang bernama Palestina itu seperti Soekarno yang merancang bangun bersama Hatta, bersama Budi Utomo merancang bangun yang menyambungkan Nusantara Dwipantara itu sama dengan Indonesia. Dulu orang Batak seperti Bang Erwin tuh nggak merasa jadi Indonesia. Nenek moyang saya di Ponorogo, Suromenggolo tidak merasa Indonesia. Kami bangsa Batak, bangsa Jawa. Apa sih artinya bangsa? Famsa. Famsa itu entitas yang dibentuk karena ras salah satunya. Tapi mulai kapan kita menjadi Indonesia? Ketika rancang bangun nasionalisme. Tapi negara Palestina tidak pernah ada. Yang ada provinsi Palestina yang diberi nama oleh Kaisar Hadrian. Sampai di zaman modern. Ketika menang, dibikinlah mandat Inggris yang menyerahkan tanah ini untuk orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi berjasa dalam mengumpulkan banyak dana baik untuk mendukung itu. Padahal orang Arab juga berjasa juga, meskipun ya tidak sespektakuler Yahudi. Kenapa ini jadi negara orang Yahudi? Kenapa kami nggak dikasih? Langsung, oh ya kalau begitu,
tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu negara Arab dan negara Yahudi di tanah Palestina. Coba baca deklarasi Balfour, tidak ada kata negara Palestina. Negara Arab dan negara Yahudi di tanah Palestina. Deklarasi ini berakhir 14 Mei 1948. Lalu syarat berdirinya negara. Syarat berdiri negara adalah pengakuan negara lain, salah satunya. Punya wilayah. Wilayahnya sudah disahkan oleh hukum internasional. Liga Bangsa-Bangsa, Deklarasi Balfour, apalagi pemenang perang. Palestina mula-mula mau orang-orang Arab di Palestina. Kalau kamu mau dirikan negara namanya apa? Ya negara Palestina, karena provinsi dulu kita provinsi Palestina, oke. Tapi 5 negara Arab yang lain tidak setuju. Ini kan orang asing. Itu kan lagi rame-ramenya nasionalisme Arab itu. Makanya ditolaklah itu kedatangan orang-orang luar. Tidak bisa. Tanah Arab, tanah Palestina hanya untuk kami. Orang provinsi Palestina. Tapi Palestina sendiri terpecah menjadi 2 faksi. Perhatikan, Anda baca buku-buku sejarah saat itu. Faksi pertama itu faksi Al-Husaini. Salah satu tokohnya Amin Al-Husaini yang tidak lain adalah mufti Yerusalem. Satunya faksi dari klan Al-Nasasibi. Nasasibi itu menerima negara Israel. Itu bekas menteri untuk urusan provinsi Palestina dari zamannya Turki. Ini kedua faksi ini perang. Satunya setuju ada negara Israel berdampingan dengan Palestina. Satunya enggak setuju, pokoknya ini hanya miliknya kami. Israel mikir, ini sudah lama kita enggak punya negara. Sejak tahun 135 Masehi sampai 1948. Kapan punya negara? Syarat-syaratnya sudah oke bro. Negara sudah ada berdasarkan mandat PBB. Waktu itu Liga Bangsa-Bangsa. Kedua rakyat sudah clear. Sebab sebelum munculnya negara ini, sekitar tahun 1900-an, ada namanya Eliezer ben Yehuda. Nanti kita mau bikin negara di sini. Caranya bagaimana? Yang punya duit beli aset di sini. Yang enggak punya duit beli yang paling murah. Makanya banyak tanah itu dari rawa-rawa dibeli sama orang-orang Yahudi yang duitnya enggak tebel itu, ditanami pohon eukaliptus. Pohon kayu putih untuk mengusir malaria. Makanya sampai hari ini kan banyak pohon-pohon eukaliptus itu di Israel. Karena itu yang ekonominya lemah kepingin punya negara. Datang ke sana, oke. Deklarasi ini akan berakhir 14 Mei 1948. Padahal dalam deklarasi itu dikatakan mereka diberi kesempatan untuk mendeklarasikan sebagai negara selambat-lambatnya 1 Oktober 1948. Oke, 1 Oktober itu selambat-lambatnya. Ini Palestina bertengkar terus kedua faksi ini. Enggak selesai-selesai. Masih kita disuruh menunggu orang bertengkar? Kan dasar hukum sudah ada, rakyat sudah ada. Dan mandat Inggris akan berakhir hari ini, yaitu 14 Mei 1948. Proklamasikan sekarang, 1 hari jadi negara. Yang tadi kita baca di Yesaya 66 ayat 8. Anda enggak percaya enggak apa-apa, saya percaya. Karena saya membacanya tidak hanya dari satu aspek. Saya membaca Alkitab bukan sekedar menurut cara pikir orang barat, saya membaca menurut cara pikir Midras. Saya membaca pola nubuatan ganda. Saya membaca kenapa tokoh-tokoh sejarah berulang lagi. Seperti kitab Wahyu menampilkan Isabel. Jadi itu, saudara-saudara. Kemudian, apa lagi? Ya, tentang iluminasi dan sebagainya. Sekarang kalaupun ada, terus kenapa sekarang? Dunia ini adalah dunia dengan segala keragamannya. Mungkin Anda akan kaget, kita ini termakan isu-isu iluminasi, teosofi. Kalau enggak ada teosofi, Indonesia itu enggak ada. Jangan berpikir Indonesia itu ada karena perjuangan bambu runcing. Indonesia itu ada karena rancang bangun konsep
nasionalisme modern. Dan siapa yang membaca buku? Orang-orang iluminasi itu. Karena kalau orang muslim membaca paling-paling menurut Quran, menurut hadis, menurut fikih, tidak memberi tempat pada agama lain. Orang-orang Kristen, ini nubuat sudah digenapi, ayatnya ini. Tidak memberi ruang kepada yang lain. Tuhan tidak memilih orang model kayak gitu. Tuhan yang dipilih Kores. Kores Agung sekalipun dia tidak punya konsep agama Israel. Karena apa? Karena di mata Tuhan bukan sekedar konsep agamamu benar, tapi perbuatanmu mendatang tanda-tanda damai sejahtera. Ada Yohanes datang kepada Yesus dalam Markus pasal 9. Guru, itu ada orang mengusir setan atas namamu padahal bukan anggota GPI Rock. Bukan anggota kita maksudnya itu loh. Terus pikirannya orang GPI Rock, jangan. Karena dia bukan anggota gereja, tidak boleh. Yesus katakan apa? Biarkan, jangan dicegah. Karena tidak seorang pun bisa berbuat mujizat atas namaku sekaligus menyangkal aku. Yesus tidak memberikan istilahnya kriteria yang terideal, tapi yang mampu bagi umatnya apa? Makanya sekalipun Petrus dituntut, kasihilah aku dengan kasih yang sempurna. Apakah engkau mengasihi aku dengan agape? Petrus hanya jawab pilia. 3 kali. Ya sudah kalau gitu pilia juga enggak apa-apa. Benar enggak? Artinya kita dunia ini bukan surga. Segala sesuatu ada prosesnya. Lalu apa pertimbangan Yesus? Tidak seorang pun berbuat mujizat atas namaku sekaligus menyangkal aku. Kalau enggak ada iman kan enggak mungkin dia mengusir setan atas nama Yesus. Karena ada iman, sekalipun imannya belum sempurna. Karena tidak pernah membaca pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Benar enggak? Ya toh? Sekalipun dia mengatakan, saudara percaya Yesus Tuhan, percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Itu kan iman. Apalagi yang begitu. Itu di Jawa, kiai-kiai Jawa yang tanpa kesalahan tidak masuk ke gereja, mengusir setan. Panapasku Nabi Isa luwe. Nafas saya adalah Isa Al-Masih yang agung. Sembuh. Contohnya Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra. Sebelum Tuhan menangkap dia menjadi hambanya. Maka jangan jadi polisi akidah. Jangan jadi polisi teologi. Tuhan yang lebih tahu. Makanya saya itu santai-santai aja lah. Kalau waktunya dia bisa diajak ngomong lebih dalam, lanjut. Kalau tidak, minum kopi selesai. Tidak ada kebencian di antara kita. Ya toh? Lalu pertimbangan kedua. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita, jangan cari musuh. Ini termasuk yang tidak melawan kita itu berkoalisi dengan kita. Termasuk orang-orang yang namanya teosofi, gerakan-gerakan, iluminasi, ya gitu kan wilayah edukasi. Kita kasih pengajaran, wih kurang tepat mas, tapi iluminasi awas, kan enggak gitu. Itu kan mengambil jarak. Apa itu melawan kita? Tidak. Kalau melawan kita, itu wilayah doa peperangan. Kalau bukan wilayah kita, itu wilayah edukasi. Kalau tidak melawan kita, wilayah edukasi. Makanya penginjilan kita sering terhambat karena apa? Sebelum apa-apa kita memusuhi Konghucu, memusuhi Kelenteng. Kita memusuhi yang lain padahal mereka tidak memusuhi kita. Lah kamu jadi Kristen kok tambah ganas begini? Semua kamu tabrak. Dulu kamu waktu masih di Kelenteng kamu baik-baik saja. Kok sekarang jadi galak begini? Ini menjadi batu sandungan karena kita lupa pada ayat. Barang siapa tidak melawan kita, ada di pihak kita. Lalu soal orang itu punya nilai atau tidak di depan Tuhan, Tuhan yang tahu. Barang siapa memberi aku segelas minuman, saya minum dulu. Dia tidak kehilangan upahnya.
Tuhan memberi sendiri, makanya etika kita jangan kalah dengan lause. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman selalu kurang. Nah, kembali kepada iluminasi dan sebagainya, itu digunakan oleh orang-orang yang anti Israel untuk menghantam. Tapi kalau katakan, coba kamu lihat, dulu yang namanya perjuangan Syarikat Islam, itu bukankah ada SI merah, ada SI putih. Apa itu SI merah? Yang jadi PKI itu. Tapi kan intinya Syarikat Dagang Islam. Keragaman dalam organisasi, ketika orang mau berjuang, ada pengikut yang ikut-ikutan, ada yang ideologinya belum selesai. Kami mau Indonesia merdeka. Kamu terima Pancasila apa tidak? Enggak, itu dulu. Bung Karno merangkul yang namanya Kartosoewirjo. Bahwa kemudian berbeda, negara ini harus begini. Waduh, terpaksa saya harus berpisah dengan kamu. Lalu penegakan hukum negara dia lakukan. Soekarno menangis ketika Kartosoewirjo dihukum. Dia menangis sampai disobek itu suratnya. Tapi demi Indonesia yang lebih besar, akhirnya dia melakukan bukan karena sahabatnya Kartosoewirjo, tapi karena Presiden Republik Indonesia. Berarti, jadi ini rancang bangun nasionalisme kita. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak fanatik agama. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, nasionalisme kita itu mulai menemukan bentuknya. Kebetulan atau tidak kebetulan seperti ini? Saya percaya ini tidak kebetulan. Ketika Belanda nyerang Lombok, yang dinamakan Puri Cakranegara di Lombok. Di sana itu kemudian ditemukan kitab yang namanya Negara Kertagama. Negara Kertagama itu karya Mpu Prapanca. Dibacalah oleh Sanusi, Pane, Yamin, Soekarno, diterbitkan di Leiden. Sekarang siapa yang membaca buku terbitan Leiden? Kalau bukan orang terpelajar, kira-kira orang pesantren membaca buku terbitan Leiden apa tidak? Yang dibaca kitab kuning. Gitu? Kalau kamu hafalannya mau baik, jangan melihat salib, yang itu yang dibaca. Tapi Soekarno membaca semuanya, dia Islam, Yamin Islam. Tapi membaca itu apa? Karena ideologinya bukan ideologi agama. Lahirlah yang namanya Indonesia. Dulu kita punya wilayah begitu luas. Kenapa kita sekarang menjadi sekecil ini? Karena jangankan luar Jawa, Jawa saja tidak bisa bersatu. Karena apa? Agamanya beda-beda. Kalau gitu mari kita bikin negara yang semuanya terlibat. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadilah NKRI. Begitu saudara-saudara. Makanya segala sesuatu jangan dilihat ayatnya di mana. Bagi kita ke dalam ya. Kalau kita komunikasi orang luar, wah kenapa Pak Israel begini? Nggak usah ngomong dulu jauh tentang Israel. Ya, kira-kira kamu bayangkan, kalau di Timur Tengah itu tidak ada negara yang kamu benci, ini jadinya apa? Nggak ada politik keseimbangan. Kalau nggak ada keseimbangan, sekarang saya mau tanya, jumlah orang-orang Kristen sebelum Bethlehem itu diserahkan ke Palestina berapa? Setelah Bethlehem diserahkan ke Palestina, turun drastis. Kenapa? Pertama, orang Kristen kurang beriman. Karena begitu ada kesulitan pergi ke luar negeri. Kedua, dia malas punya anak. Ketiga, jadi korban politik. Kayak kasusnya Elias Sakur. Dia orang Palestina, ketika ketemu sama temannya Yahudi di Perancis. Hari ini kita akan mendengar sharing tentang Natal dari seorang Israel. Terus dia bilang, sorry, saya bukan Israel, saya Arab. Saya Arab dari Palestina. Dari orang Israel, saya Arab, dibisiki. Hari ini kenapa kamu nggak bisa mengatakan, hari ini aja saya Israel. Jangan menyulitkan kami. Loh, dia dibenci karena Arab. Karena Palestina, padahal dia memang orang Arab yang tinggal di provinsi Palestina. Kemudian dia sempat terlunta-lunta di wilayah Syria. Lalu ketemu sama orang Muslim. Kamu saudaraku, kamu orang
Dari mana? Dari Ebilin Galilea, Palestina. Iya, saya orang Palestina. Kenapa kamu di sini? Dia kasih makan. Dia kasih makan, dia berdoa. Bismillah biwalibni warail kudus. Kamu Kristen? Iya, memalukan orang Arab kamu. Orang Arab kok Kristen? Coba. Ini terjadi di negara Arab. Di Israel tidak terjadi. Israel memang fanatik untuk agamanya, tapi tidak memaksa orang lain sama dengan dia. Itu buktinya, maka koser, lokoser bisa berdampingan jadi satu. Tidak usahlah ada dusta di antara kita. Ngomonglah terus terang. Saya sudah lebih dari 60 tahun. Capek basa-basi. Saya ngomong apa adanya. Ini terjadi karena Israel negara demokrasi modern, bukan negara agama. Ya, saya kira itu.